mungkin kita akan lanjut ke tips ya Bapak Ibu. Jadi media pembelajaran itu kalau yang memang sudah saya experience ya, berdasarkan experience yang saya lakukan seperti itu. Yang pertama adalah buat media pembelajaran yang sederhana. Jadi memang tidak hanya menarik, namun juga kita bisa menggunakan yang sederhana. Sederhana namun menarik ya. Jadi gunakan desain yang bersih dan juga tidak berlebihan. Jadi memang Bapak Ibu tidak perlu menambahkan background gambar yang rupa-rupa di bagian background seperti itu dengan teks yang ada di depannya, tidak perlu. Namun Bapak Ibu juga bisa menempatkan gambar yang mungkin relate saja dengan yang apa Bapak Ibu sampaikan seperti itu. Nah mungkin jika Bapak Ibu lihat ya di slide saya, di sini hanya ada satu ilustrasi mengenai gambar lampu dan juga gambar pensil ya. Nah ini merupakan manifestasi dari gambar yang simple sederhana seperti itu. Selanjutnya adalah hindari penggunaan terlalu banyak teks atau gambar pada satu slide. Jadi memang namanya juga PowerPoint ya, isinya adalah poin-poin, jadi kita tidak usah memberikan terlalu banyak teks, yang penting hanya bagian-bagian yang penting saja, bagian yang dapat kita highlight seperti itu, yang kita akan jelaskan seperti itu. Nah, lebih baik lagi ketika Bapak Ibu bisa menginstal ClassPoint ya, ini terdapat fitur namanya highlighter. Nah, kita bisa highlight ya, penggunaan terlalu banyak teks atau gambar, seperti itu. Nah, ini dapat Bapak Ibu gambarkan secara langsung ya, ketika proses pembelajaran di depan, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah gunakan visual yang menarik. Jadi, Bapak Ibu bisa memilih gambar dan juga grafik, serta diagram yang relevan berkualitas tinggi, yang memang relevan dengan materi yang Bapak Ibu sampaikan seperti itu. Selanjutnya adalah pastikan visual juga mendukung konten dan tidak mengalihkan perhatian. Nah, mungkin untuk poin yang kedua ini, mungkin Bapak Ibu mengampu tentang mata pelajaran IPA, tentang kelistrikan seperti itu. Namun Bapak Ibu malah menambahkan gambar kue atau gambar makanan. Nah, itu biasanya akan mengalihkan perhatian siswa, jadi malah tidak fokus seperti itu. Jadi memang gambar memang harus relate ataupun harus sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Baik, selanjutnya fokus pada poin utama. Jadi Bapak Ibu untuk materi yang Bapak Ibu sampaikan itu bisa tuliskan saja informasi yang ringkas dan juga jelas seperti itu. Gunakan poin-poin atau bullet points untuk memudahkan pemahaman. Seperti yang memang Bapak Ibu lihat di depan ya, saya menggunakan 2 bullet seperti itu agar memang materi dari fokus pada poin utama itu lebih terstruktur dan juga lebih to the point ya. Baik, next adalah pilih font yang jelas. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan font-font yang memang mudah dibaca seperti Arial ataupun Calibri, ataupun font-font lain yang memang Bapak Ibu suka namun yang simple saja seperti itu. Selanjutnya adalah menghindari penggunaan terlalu banyak jenis font dalam satu presentasi. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan 2 font saja, mungkin maksimal ya dalam sebuah presentasi. Kalau kita kebanyakan menggunakan jenis font itu biasanya kurang bagus dan juga biasanya akan kurang mudah dipahami oleh siswa seperti itu. Karena memang font ini sama font ini berbeda, jadi mungkin dari segi materi tersampaikan, namun dari segi visual akan sangat mengganggu ya seperti itu. Selanjutnya adalah gunakan warna dengan baik. Jadi Bapak Ibu bisa memilih warna atau skema warna yang konsisten dan juga harmonis. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dari slide 1 hingga slide ini, saya hanya menggunakan beberapa warna saja. Mungkin Bapak Ibu yang mengamati bisa tuliskan nih di kolom komentar warna apa saja yang saya gunakan seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu untuk berkomentar. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Ya, selanjutnya adalah pastikan kontras antara teks dan juga latar belakang cukup untuk mudah dibaca. Jadi, kalau kita dalam membuat media pembelajaran ataupun yang memang basisnya visual, kita bisa menggunakan background dan juga teks itu kontras ya. Jadi, kalau contohnya itu background-nya putih, teksnya hitam seperti itu. Itu memang warna yang kontras. Ataupun kita ketika menggunakan background-nya yang gelap, seperti hitam, kita bisa menggunakan teksnya yang warna putih.
itu bisa berkebalikan Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan warna apapun, namun harus tetap kontras seperti itu. Baik, selanjutnya adalah gunakan animasi secukupnya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan animasi yang cukup untuk menyoroti bagian-bagian yang penting, bukan sebagai hiasan. Jadi hiasan dalam animasi itu malah membuat siswa fokus pada animasinya, bukan pada materi yang kita sampaikan seperti itu. Selanjutnya adalah hindari animasi yang terlalu berlebihan atau mengganggu. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan animasi yang simpel saja, saya rasa tidak perlu yang berputar-putar ke kanan ke kiri, sehingga siswa akan lebih fokus ke materi pelajaran yang disampaikan, bukan kepada animasi yang ditampilkan. Selanjutnya adalah mengintegrasikan multimedia. Jadi memang Bapak Ibu, multimedia ini sangat menarik sekali ya, apalagi bagi Bapak Ibu yang mungkin mengajar di tingkat SMP ya mungkin ya, SMP atau saya tidak tahu kalau SD apakah sudah biasa menggunakan infocus ataupun LCD proyektor atau tidak. Mungkin kalau di era saya itu mulai dari SMP hingga SMA atau SMK. Jadi memang ketika pembelajaran dengan video itu biasanya siswa semuanya akan menyimak ya, karena memang penasaran akan materi tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan video ataupun audio untuk mendukung dan juga memperkaya materi yang Bapak Ibu tampilkan seperti itu. Selanjutnya adalah pastikan multimedia itu terintegrasi dengan baik dan juga relevan dengan topik. Seperti yang saya gunakan, integrasi multimedia yang saya gunakan adalah salah satunya adalah kelas poin dan juga video yang tadi di depan. Nah itu saya integrasikan dengan baik ya, sehingga tidak perlu saya keluar-keluar dari PowerPoint-nya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah buat slide dengan konsisten. Jadi, Bapak Ibu bisa memilih template yang sesuai dengan tema dan juga tujuan presentasi. Selanjutnya adalah pastikan konsistensi dan juga penggunaan template di seluruh slide itu sama ataupun tidak jauh berbeda ya, sehingga siswa itu tidak merasa slide ini berbeda. Padahal materi yang disampaikan itu saling terhubung satu sama lain. Nah, untuk template, Bapak Ibu juga bisa mengunduh ya berbagai template yang tersedia di internet. Nah, untuk Slide Center juga menyediakan template juga. Nanti mungkin akan kami publish ya, karena memang sedang dalam tahap pengembangan seperti itu. Baik, selanjutnya kita klik. Selanjutnya yaitu perhatikan struktur dan juga urutan slide. Jadi, kalau bisa Bapak Ibu, susun slide dengan urutan yang logis dan juga mudah diikuti. Mulai dari umum ke khusus ataupun khusus ke umum, mungkin terserah ya. Namun kalau saya lebih suka ada satu grand judul, lalu di bawahnya terdapat beberapa submateri, lalu submateri berisi materi-materi utama seperti itu. Selanjutnya adalah gunakan slide pembuka dan juga penutup untuk mengawali dan juga menyimpulkan presentasi. Nah, untuk slide pembuka mungkin dapat kita isi dengan judul, dapat kita isi dengan semacam pengantar ya di depan, sehingga siswa tidak kaget ke materi yang kita sampaikan. Lalu untuk slide di akhir ya, ataupun simpulan seperti itu, Bapak Ibu juga bisa menimbulkan apa yang kita pelajari pada malam hari ini seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sertakan interaktivitas. Jadi, kalau tadi itu multimedia, sekarang interaktivitas. Nah, untuk multimedia itu bisa kita bentuk dengan video, foto, audio. Kalau interaktivitas, kita fokus kepada hyperlink, tombol navigasi ya, ataupun kuis untuk melibatkan audiens seperti itu. Nah, juga selanjutnya adalah pastikan elemen interaktif itu mudah diakses dan juga mudah digunakan. Nah, mungkin seperti kelas poin yang tadi, pasti Bapak Ibu juga mudah menggunakannya ya, karena memang tampilannya simpel dan juga mudah kita gunakan seperti itu.